막 먹을 거 구울게. 영수도 누나 말 잘 듣고. Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah drama asal Korea Selatan yang berjudul Sweet Home. Tidak seperti judulnya yang terkesan indah, drama ini justru berkisah tentang para penghuni apartemen yang berusaha bertahan hidup di tengah kekacauan dunia akibat munculnya sebuah wabah yang mengubah manusia menjadi monster. Akankah mereka semua bisa selamat dari wabah itu? So langsung aja simak sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang remaja bernama Hyun-soo yang baru saja pindah ke sebuah apartemen bernama Green Home. Sebuah apartemen yang tampak sangat kotor dan tidak terurus. Hyun-soo di sini digambarkan sebagai seorang remaja yang penyendiri dan kesulitan beradaptasi dengan orang lain. Oleh sebab itulah ia pun menghindari sapam apartemen yang mencoba menanyakan beberapa hal kepadanya. Di dalam kamar apartemennya, Hyun-soo merenung dan memikirkan niatnya yang akan bunuh diri. Setelah kematian semua anggota keluarganya, Hyun-soo seperti sudah tidak memiliki harapan dan semangat untuk bertahan hidup. Oleh sebab itulah, ia pun berjalan ke rooftop apartemen dan bersiap melompat dari sana. Namun perhatiannya tiba-tiba teralihkan pada sosok gadis cantik bernama Eun-yu yang sedang berlatih gerakan balet. Lalu Eun-yu tiba-tiba berhenti dan meminta Hyun-soo untuk tidak bunuh diri di sana. Karena hal itu tentu saja akan menyebabkan masalah untuk penghuni yang lain. Oleh sebab itulah Hyun-soo pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk kembali ke dalam kamarnya. Di lantai bawah seorang ibu-ibu datang ke pos sapam dan memberikan makanan untuk Pak Sapam. Dengan raut wajah bahagia, sapam itu pun membuka boks makanan tersebut. Tak disangka boks makanan itu ternyata dipenuhi oleh ikan-ikan busuk yang tiba-tiba membuat hidungnya mengeluarkan banyak darah. Hal itu tentu saja bukan karena bau busuk dari ikannya, melainkan dari faktor lain yang belum diketahui. Setelah membersihkan semua darahnya, sapam itu pun pergi menemui Hyun-soo untuk memberikan beberapa formulir yang harus diisi. Namun saat Hyun-soo mengintip dari pintunya, ia merasa ada sesuatu yang aneh dari tingkah laku Pak Sapam. Di waktu yang sama, kita pun diperkenalkan dengan penghuni kamar lain di Green Home. Ia adalah seorang gadis bernama Jisoo. Nah, Jisoo adalah seorang gadis yang bekerja sebagai basis di sebuah kafe. Hari itu saat akan berangkat kerja, ia bertemu dengan seorang penghuni lain bernama Myung-suk yang sedang mendorong kereta bayi. Namun ternyata Myung-suk mengalami gangguan jiwa karena ia mendorong kereta bayi yang kosong. Tak lama kemudian Jisoo bertemu dengan seorang pria yang bernama Jaehon. Ia adalah seorang guru bahasa Korea yang sangat religius. Saat itu Jaehon menjelaskan kalau Myung-suk mengalami gangguan jiwa setelah kehilangan bayinya 1 tahun silam. Di sisi lain ada penghuni lainnya bernama Sang-wook yang sedang menyiksa seseorang di dalam kamarnya. Saat itu Sang-wook membungkus sang korban dengan lakban hijau dan memasukkan putung rokok ke dalam mulutnya. Dapat dilihat ya, sejauh ini semua penghuni yang diperkenalkan di series ini sangatlah unik dan jauh dari kata normal. Pada malam harinya, Hyun-soo mendapatkan pesan dari temannya yang mengatakan kalau ia sudah mengantarkan paket berisi makanan untuknya. Lalu saat Hyun-soo keluar dan memeriksa paket tersebut, ia sangat terkejut melihat paket makanannya sudah rusak seperti dicabik-cabik oleh seseorang. Dan saat ia mengikuti jejak remah-remah makanannya, ia melihat kepala kucing yang terpenggal lengkap dengan darah yang berceceran di lantai. Hyun-soo yang melihat hal itu pun takut
dan segera bersembunyi di dalam kamarnya. Tak lama kemudian seorang wanita pun memanggil Hyun-soo. Ia berkata kalau ia sangat ketakutan setelah melihat kamarnya berantakan dan kucingnya terbunuh. Jadi ia pun meminta bantuan pada Hyun-soo agar bisa beristirahat di dalam kamarnya. Namun Hyun-soo tidak percaya begitu saja, jadi ia pun meminta wanita itu untuk memperlihatkan tangannya terlebih dahulu untuk memastikan apakah wanita itu benar-benar korban atau justru pelakunya. Dan terbukti hal itu membuat wanita itu panik dan tiba-tiba pergi dengan kondisi darah yang terus mengalir dari hidungnya. Setelah itu Hyun-soo pun memberanikan diri untuk memeriksa keadaan di luar, namun karena tak sanggup ia pun akhirnya pingsan di hadapan Sang-wook yang kebetulan sedang berpapasan dengannya. Setelah itu wanita yang sebelumnya berada di depan kamar Hyun-soo kini bergerak ke arah kamar Jisoo. Di saat itu wajahnya sudah berubah menjadi monster dan ia pun mengamuk karena kelaparan. Jisoo pun langsung mengambil sebuah tongkat baseball untuk berjaga-jaga kalau wanita itu berhasil masuk ke dalam kamarnya. Di lantai bawah, seluruh penghuni Green Home dikejutkan dengan keadaan seluruh pintu yang sudah ditutup dengan rapat. Para penghuni yang akan berangkat bekerja menjadi kebingungan, ditambah lagi Pak Sapam juga tiba-tiba menghilang. Di situasi itu, seorang penghuni yang merupakan seorang damkar bernama Yi Kyung mencoba mencari bantuan melalui telepon darurat. Namun sayangnya sambungan telepon itu gagal karena layanan darurat saat ini sedang sibuk. Hal itu menandakan kalau kekacauan sedang terjadi di luar sana. Namun tanpa mengetahui apapun, seorang bapak-bapak memilih untuk membuka gerbang apartemen karena ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tak disangka, tepat di depan gerbang itu telah berdiri sesosok monster yang sangat mengerikan dan siap menyerang mereka. Monster itu memiliki tubuh yang tinggi dan mulut yang terbuka lebar. Kemudian lidahnya menjulur sangat panjang dan menghisap darah salah satu penghuni hingga tewas. Seorang penghuni bernama Eun-hyuk yang merupakan kakak Eun-yu melihat hal itu dan langsung mengusir monster tersebut dengan menggunakan gas pemadam kebakaran. Kemudian ia juga dibantu oleh Yi Kyung untuk mendorong monster itu agar keluar dari apartemen. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh para penghuni untuk segera menutup gerbang agar mereka bisa selamat dari monster tersebut. Kejadian itu pun akhirnya menyadarkan mereka kalau gerbang itu ditutup bukan tanpa alasan, tapi untuk melindungi semua penghuni apartemen dari para monster yang sudah mulai tersebar di luar sana. Scene lalu beralih memperlihatkan masa lalu Hyun-soo. Saat ia berusia 19 tahun, Hyun-soo selalu menghabiskan waktu di dalam kamar tanpa komunikasi apapun dengan keluarganya. Suatu hari, ibunya membujuk Hyun-soo untuk pergi berlibur bersama, namun Hyun-soo malah menolaknya. Karena hal itu, ayah Hyun-soo pun marah pada istrinya karena dinilai tidak becus mendidik anak, sampai anaknya menjadi seseorang yang sangat penyendiri. Di tengah perkelahian itu, mobil yang dikendarai oleh keluarga Hyun-soo tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk yang akhirnya menewaskan mereka semua. Sebagai satu-satunya orang yang tersisa di keluarganya, Hyun-soo menerima warisan berupa uang sebanyak 30 juta won untuk melanjutkan hidupnya. Namun ia malah datang ke pemakaman dan memprotes jumlah uang warisan yang ia terima karena dirasa tidak cukup untuk melanjutkan hidup. Sejak saat itulah Hyun-soo bertekad akan bunuh diri setelah ia menghabiskan semua uang warisan dari orang tuanya. Di sisi lain, Sang-wook keluar dari kamarnya menuju ke lantai bawah. Di tangga, ia berpapasan dengan Eun-yu yang baru saja terjatuh dari salah satu anak tangga. Setelah itu, monster wanita tiba-tiba muncul dari atas dan langsung menggigit pundak Sang-wook.
Sang-wook pun langsung melawan monster tersebut dan menghantamnya ke arah tembok sampai monster itu tak mampu berkutik lagi. Eun-yu yang melihat hal itu sangat terkejut melihat tingkah Sang-wook yang dinilai sangat brutal. Di waktu yang sama, Jisoo juga berjalan menyusuri tangga sambil membawa tongkat baseballnya. Saat itu ia pun bertemu dengan seseorang yang sepertinya sudah terinfeksi oleh monster. Ia pun mencoba memukul monster itu sampai Jaehoon datang membantunya. Setelah beberapa saat, semua orang mendapatkan informasi tentang munculnya monster yang mengacaukan keadaan di luar. Oleh sebab itulah pemerintah menghimbau semua orang untuk bertahan selagi pemerintah berusaha mencari cara untuk menghentikan kekacauan tersebut. Karena hal itu, para penghuni pun sepakat untuk berkumpul di aula utama agar mereka bisa saling melindungi satu sama lain. Tak lama kemudian, Sang-wook sampai di aula dan membuat para penghuni menjadi panik. Bagaimana tidak, para penghuni meyakini kalau di pundak Sang-wook terdapat luka gigitan dari monster. Karena hal itu, seorang penghuni bernama Suk-hyun diam-diam menyetrum tubuhnya sampai pingsan dan mengikatnya di sebuah ruangan. 8 jam kemudian, Hyun-soo akhirnya tersadar setelah ia pingsan di depan Sang-wook sebelumnya. Setelah sadar, Hyun-soo menatap keluar jendela dan melihat bagaimana kekacauan di luar apartemen. Namun di tengah ketakutannya itu, hidungnya tiba-tiba mengeluarkan darah yang sangat banyak, yang mana ini adalah salah satu pertanda kalau Hyun-soo telah terinfeksi oleh monster. Setelah mengalami hal itu, Hyun-soo pun membuka komputernya dan mulai mencari tahu tentang apa dan bagaimana virus itu bisa muncul. Sayangnya sampai saat ini belum ada satupun orang yang bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara mengobati virus tersebut. Setelah itu, Hyun-soo tiba-tiba melihat sesosok monster dengan setengah kepala yang membuatnya tidak bisa melihat tapi memiliki pendengaran yang sangat tajam. Oleh sebab itulah Hyun-soo pun bertahan untuk tetap diam sampai akhirnya monster itu pun pergi meninggalkan Hyun-soo. Di sisi lain, Suk-hyun kembali datang menemui Sang-wook sambil membawa sebuah pisau. Ia takut jika nanti Sang-wook berubah menjadi monster, jadi ia pun berniat membunuhnya. Namun Sang-wook ternyata sadar dan balik menyerang Suk-hyun. Di waktu yang sama, Jaehoon dan Jisoo yang sedang memeriksa semua ruangan menemukan seorang tawanan di dalam kamar Sang-wook. Mereka pun langsung melepaskan lakban yang mengikat lelaki itu dan membawanya ke kamar Jisoo. Lelaki itu pun menjelaskan kalau Sang-wook adalah seseorang yang jahat dan meminta mereka berdua untuk berhati-hati kepadanya. Kembali kepada Hyun-soo yang sedang berada di dalam kamarnya. Saat itu dari kamarnya, Hyun-soo melihat 2 anak kecil yang sedang diserang oleh monster bola mata. Ia pun menyelamatkan kedua anak itu, namun monster bola mata malah berbalik menyerangnya. Beruntung saja ia diselamatkan oleh seorang lelaki tua bernama Dusik yang menembak monster itu dengan pistol canggih buatannya sendiri. Setelah itu, Dusik pun memberitahu Hyun-soo untuk menonaktifkan mode panggilan jika berada di sekitar monster, karena sinyal handphone dapat menjadi pertanda keberadaan monster di sekitar mereka. Setelah mendapatkan penjelasan dari Dusik, Hyun-soo pun berniat menyelamatkan kedua anak sebelumnya dan akan meminta bantuan pada Dusik. Siapa sangka Hyun-soo yang awalnya ingin mengakhiri hidupnya justru kini melihat harapan hidup dengan cara menyelamatkan orang-orang dari monster. Sesampai di kamar Dusik, Hyun-soo sangat terkejut melihat keadaan Dusik yang ternyata merupakan penyandang disabilitas.
Dahulu ia memang seorang veteran perang sehingga ia cukup tahu bagaimana cara merakit senjata. Oleh sebab itulah Dusik pun membuatkan sebuah senjata untuk Hyun-soo yang bisa ia gunakan untuk menyelamatkan kedua anak di lantai bawah. Di tengah perjalanan ke kamar kedua anak itu, Hyun-soo lagi-lagi menemukan si monster buta di lantai bawah. Ia pun mengambil sebuah bola dan melemparkannya pada monster itu agar konsentrasinya terganggu. Setelah berhasil mengecoh monster buta, Hyun-soo pun menyerangnya dengan senjata yang diberikan oleh Dusik. Setelah itu, Hyun-soo pun akhirnya sampai di kamar kedua anak yang akan ia selamatkan. Selanjutnya, Hyun-soo akan mendampingi kedua anak itu dan membawanya ke kamar Dusik yang dinilai lebih aman. Namun saat akan pergi, Hyun-soo lagi-lagi mengalami mimisan yang cukup parah sehingga ia pun meminta kedua anak itu untuk pergi lebih dulu. 근데 그러다 어떻게 됐지? 난 억울해. Keadaan semakin buruk ketika monster berotot datang ke tempat Hyun-soo dan berniat menyerang kedua anak di sana. Dengan sisa-sisa tenaganya, Hyun-soo pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan monster itu agar anak-anak bisa pergi menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, Jaehoon dan Jisoo pun melihat Hyun-soo dan membantunya melawan monster. Setelah menyelamatkan Hyun-soo, Jisoo menjadi curiga pada Hyun-soo dan berpikir kalau ia telah terinfeksi oleh monster. Namun Hyun-soo memohon pada Jisoo untuk tidak membunuhnya karena saat ini anak-anak pasti menunggunya dan membutuhkan pertolongan mereka. Dan benar saja di tangga menuju kamar Dusik, anak-anak bertemu dengan monster buta sekaligus monster berotot. Sayangnya karena tak bisa melihat, monster buta itu malah menyerang monster berotot sehingga keduanya pun terlibat pertarungan satu sama lain. Anak-anak itu pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk segera kabur menuju ke kamar Dusik. Namun monster berotot berhasil mengalahkan monster buta, jadi ia bisa kembali mengejar anak-anak. Nah saat itu Myung-suk tiba-tiba datang membantu anak-anak karena anak-anak itu mengingatkannya pada anaknya yang telah meninggal. Alhasil monster itu pun langsung menyerang Myung-suk hingga ia tak berdaya lagi. Tak lama kemudian Hyun-soo dan yang lainnya pun sampai di tempat Myung-suk. Mereka pun mengevakuasi anak-anak terlebih dahulu dan bersiap menyerang monster tersebut. Namun Myung-suk yang sudah terinfeksi tiba-tiba bangkit dan menyerang monster berotot dari belakang. Sayangnya monster itu sangatlah kuat, jadi Myung-suk tak bisa mengalahkannya dengan mudah. Oleh sebab itu, Jaehoon pun menarik perhatian monster itu dan memancingnya ke tempat lain, sementara Jisoo membantu Myung-suk. Jaehoon yang cerdas berhasil menarik perhatian monster berotot dan membuatnya terjatuh keluar apartemen. Setelah kejadian itu, Hyun-soo dan yang lainnya akhirnya berhasil menyelamatkan anak-anak dan membawanya ke kamar Dusik. Sementara di tempat lain, Yi-kyung nekat turun ke basement apartemen untuk memperbaiki aliran listrik yang rusak. Namun sayangnya setelah memperbaiki aliran listrik, monster laba-laba tiba-tiba muncul dan langsung menangkap Yi-kyung. Kemudian monster itu pun membungkus tubuh Yi-kyung dengan jaring laba-laba miliknya. Di waktu yang sama, Sang-wook yang berhasil lolos kembali ke kamarnya untuk menambal luka di pundaknya dengan menggunakan lakban. Saat itu ia juga menonton sebuah siaran yang memperlihatkan Presiden Korea Selatan sedang memberikan pidato tentang kekacauan yang terjadi. Namun setelah menyampaikan pidatonya, Presiden tiba-tiba terinfeksi dan terpaksa dibunuh saat siaran berlangsung. Di sisi lain, Yoon-jae, laki-laki yang disiksa oleh Sang-wook, datang menghampiri para penghuni untuk membagikan makanan dan cemilan. Namun salah satu penghuni melihat noda darah di koper Yoon-jae dan mencurigainya sebagai orang jahat. Di dalam kamar Dusik, Hyun-soo mengaku kalau ia sebenarnya sudah terinfeksi oleh monster.
Oleh sebab itulah ia pun meminta Jisoo untuk segera membunuhnya jika nantinya ia berubah menjadi monster. Hal itu dilakukan karena Hyunsoo tak ingin melukai siapapun. Dari apa yang terjadi, ada beberapa gejala yang menunjukkan kalau seseorang telah terinfeksi oleh monster. Di antaranya adalah mimisan yang tidak wajar, bola mata membesar hingga menutupi bagian putihnya, halusinasi, dan juga pingsan. Namun Hyunsoo dan Myungsuk mungkin saat ini sedang diberikan kesempatan lebih agar mereka bisa menikmati detik demi detik perubahan mereka menjadi monster. Keesokan harinya di ruangan pengaturan, Eun-hyuk mengumumkan agar semua penghuni segera berkumpul di aula apartemen. Hal ini dilakukan agar para penghuni yang selamat bisa saling membantu dan menjaga satu sama lain. Namun di belakangnya seorang ibu-ibu nekat memencet tombol pembuka gerbang karena ia melihat putrinya berlari ke arah apartemen. Saat gadis itu terjatuh, seorang penghuni yang merupakan tentara segera berlari untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya sebuah tentakel menusuk mereka berdua dan menghisap darah mereka hingga tewas. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu menjadi terkejut sekaligus takut. Sang ibu juga sama sekali tak menyangka kalau ia akan melihat putrinya mati di hadapannya dengan cara yang sangat tragis. Dan part 1 pun akhirnya selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan jangan lupa nantikan part selanjutnya. Sampai jumpa guys, bye!